Ini kita masuk di pos security. Kuala Kencana, sebuah pemukiman modern di Timika, Papua. Sebab pesonanya yang tidak biasa, karena dianggap mirip di luar negeri. Permukiman bernama Kuala Kencana ini menjadi perhatian masyarakat karena tata kotanya yang rapi dan juga unik. Lantas, seperti apa sejarah Kuala Kencana dan bagaimana sepak terjangnya hingga akhirnya bisa berdiri sebagai sebuah kota? Berikut ulasannya. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Mimika, Mimika.go.id, permukiman yang terletak di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua ini berbentuk bunga dan dikelilingi hutan asri yang sejuk. Selain bentuknya yang unik, Kuala Kencana merupakan kota pertama di Indonesia yang dirancang dengan konsep underground. Ini RT 6. Jadi maka RT 6 juga mau masuk. RT 6 ini perumahan lama. RT 5 rumah saya tuh di situ. RT 6 ini yang lama ya? Iya. RT 6, RT 5, RT 4, 3 sampai itu semua lama. Oh, berarti sama saja. Iya. Semua sama. Ini yang gedung besar di bawah rumah dia yang punya air Freeport itu dia perumahan. Ini om, ini rumah saya ada di depan. Ini taman bermain di kota Kuala Kencana. Setiap RT itu terdapat taman bermain yang asri dan indah. Mengusung konsep bawah tanah, semua fasilitas penunjang seperti kabel listrik, kabel telekomunikasi, serta distribusi air bersih dan pengelolaan limbah terpusat dilakukan secara terintegrasi dengan baik. Saat berkunjung ke sini, kamu tak akan menjumpai tiang-tiang listrik atau kabel telepon yang melintang secara semeraut di atas kepala. Lingkungan kota ini seakan terlihat bersih karena semuanya tertanam rapi di dalam tanah. Pokoknya, kamu seakan diajak untuk tinggal seperti di luar negeri. Tak sedikit dari mereka yang terpesona dengan keasrian, kesejukan, dan kebersihan kawasan ini. Para pengunjung biasanya tak melewatkan momen foto di lapangan, di mana terdapat tugu yang merupakan hasil kerajinan masyarakat Papua dan dipercantik dengan semburan air mancur di sekelilingnya. Ini RT 3. Suasana yang sangat tenang di kota Kuala Kencana. Amin, amin. Ini model bangun kota yang mengedepankan perlindungan terhadap hutan. Semua masing-masing taman ada Di setiap RT. ya. Meski menyimpan pesona tak biasa, nyatanya Kuala Kencana merupakan kawasan terbatas yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Jadi, tempat ini bukanlah ditunjukkan untuk wisatawan sebagai tempat wisata. Sebab mereka yang diizinkan masuk ke wilayah ini adalah orang-orang yang memiliki identitas perusahaan atau telah memiliki izin tertentu. Bahkan, setiap kendaraan yang akan masuk ke Kuala Kencana mungkin harus melewati pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh oleh petugas keamanan di checkpoint perbatasan Timika, Kuala Kencana. Hanya orang-orang yang mempunyai izin khusus yang diperbolehkan masuk. Kalau jalan itu ke sana dia tembus di Sopeng. Nanti kita pakai mobil kan putar naik lagi. Ini sekolahnya. Sekolah JPJ, SMP dan SD. Kuala Kencana. Lewat sini. Walaupun libur karena sistem barat, security tetap jaga sekolah. Iya.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kuala Kencana adalah kota yang digagas untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di Tembagapura. Kota tersebut digagas pada awal tahun 1990-an dan masuk sebagai salah satu rencana induk pengembangan infrastruktur. Putar sambil lihat keluar situ. Ini kolam renang alam. Nanti kalau kebutnya di sini, tapi jangan tutup pintu kapal. Tempat main basket, tempat main bulu tangkis sebelah. Kolam renang itu gratis. Pakai ID ada yang gratis juga. Kalau tidak kartu numpang mereka punya ID. Ini gereja besar tadi tuh kita mau ketemu lagi. Kelemen bangun ini. Yang SP3 tadi yang gereja besar itu juga dia yang bangun. Ini seluruh Timika nih Pak Kelemen bangun. Gereja besar-besaran ini. Oh, ada dulu ya. Ini rawatan lain. Iya, harus ada kerjawannya. Ini. Gereja bilang rawatan. Sapu-sapu. Jalan Indonesia. Kita lihat sekolah putar keluar di bawah lagi. Ini school orang-orang barat. Tidak lewat saya, tidak apa-apa. Pada 5 Desember tahun 1995, Kuala Kencana diresmikan dan mengawali rencana perluasan permukiman yang direncanakan menjadi salah satu kota unik dan indah di Indonesia. Kuala Kencana juga merupakan kota pertama di Papua yang memiliki jaringan bawah tanah untuk air dan listrik, pusat distribusi air, pengumpulan limbah, dan pengolahannya. Di sana tuh nanti baru balik dari shopping baru kita masuk sana. Ini dia Kuala Kencana, kota yang indah. Jalan-jalan di sebelah dalam tuh ada. Iya, jalan kaki nih ada. Olahraga. Khusus untuk olahraga ya. Nunjuk bangun jalan. Iya, bangun jalan nih. Freeport juga sediakan jalan. Iya. Sudah sediakan jalan untuk masyarakat. Tidak boleh mengganggu area Lalu lintas. Area Freeport ini jalan besar. Dulu Amerika punya Macmoran tuh. Iya, Macmoran. Itu yang bersih sekali. Bersih sekali itu. Indonesia punya masuk. Petugas kebersihan lebih banyak. Iya, betul. Baru Indonesia masuk, itu dia sudah kacau. Ada daun-daun apa segala macam kotor ada. Masuk keluar dengan sepeda lah, dengan motor lah. Iya. Paling ketat Ketat. Dulu ketat orang barat itu. Pokoknya orang barat ramai itu udah jalan kaki. Mereka jalan kaki ke sana ke sini. Ini gunung dekat ini. Itu. Gunung dekat. Dari gunung ini sebelah itu Beoga, Intan Jaya, Nabire. Gunung pertambangan depan ini. Iya, pertambangan itu ini sedikit lagi ke situ di Tembagapura. Dekat saja. Arwanok baru masuk Tembagapura. Shopping ini. Iya. Ini kantor ini. Kantor ini OP1, OP2 dengan OP1, kantor Freeport yang terbesar. Ini shopping.
Sopeng ini apa? Supermarket. 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 Pasar Swalayan. Iya. Di Magapura. Di Kuala Kencana. Kuala Kencana. Ini belanja pakai ID. Bagi ID baru masuk. Iya, tapi kalau kita minta bantu, orang akan bantu. Haleluya. Ini saya izin kalau saya izin Pak. Kalau bilang beli buah ke apa? Iya, sih. Oh ya, termasuk foto di sini bagus. Buah. Kiri ya. Itu tempat air itu. Tempat air. Tempat air mudaran. Haleluya. Ini taman-tamannya Iya. luar biasa. Parkir dulu mobil buat jalan. Ya, Iya, naik kanan. Kalau di sana itu ke bank dan di ATM, sekian shopping, tempat makan warung, malah santai-santai. ya, itu masjid di sebelah itu, masjid besar. Kita mau pergi shopping dan sapeng ini. Kota yang dibangun di tengah hutan tropis dan menempati lahan seluas 17.078 hektar ini sejak awal menerapkan konsep pembangunan kota berwawasan lingkungan. Flora dan fauna diperlakukan sebagai aset kota yang sangat berharga. Penebangan pohon dilakukan dengan sangat selektif dan di bawah pengawasan ketat petugas khusus. Untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat limbah air kotor, Kota Kuala Kencana dilengkapi dengan jaringan pipa penampung limbah air kotor. Seluruh limbah air kotor kemudian disalurkan ke pusat pengolahan limbah. Seluruh limbah air kotor kemudian disalurkan ke pusat pengolahan limbah untuk diproses sesuai baku mutu yang disyaratkan. Tak hanya itu, kota ini juga didesain untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sebab di sana terdapat pusat perbelanjaan, perumahan untuk keluarga, dan karyawan lajang seperti halnya di Tembagapura. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai sarana untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya, termasuk klinik kesehatan dan rumah sakit, sekolah, pusat olahraga dan rekreasi, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, dan lapangan golf. Lapangan golf ini dibangun di tengah-tengah hutan di daerah dataran rendah. Lapangan golf dengan nuansa hutan tropis memungkinkan para penggolf dan pengunjung dapat menikmati suasana alam yang masih asli. Setiap pagi hingga sore hari, kota yang berlokasi di selatan Papua bagian tengah ini dipenuhi kicauan burung dan tebaran ratusan spesies kupu-kupu cantik yang memenuhi sela-sela ribuan hutan yang lebat. Kemudian, kekayaan budaya suku Kamoro, khususnya, dan suku-suku asli Papua lainnya juga dilestarikan di kota ini. Tak heran, di sejumlah tempat strategis di sana ditempatkan sejumlah karya ukir patung Kamoro sebagai ornamen taman ataupun hiasan pemberi karakter kota. Kuala Kencana, kota luar negeri yang didesain bersih, unik, sejuk, dan indah.